Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh apa kabar semua? Masih berjumpa di channel Guru Fajar. Nah, kali ini kita tetap membahas dunia literasi, dunia perbukuan. Nah, sebelumnya saya sudah membahas 2 buku non fiksi, terus 2 buah buku fiksi. Nah, kali ini kita akan membahas sebuah komik. Nah, ini dia komiknya. Tidak terlalu tebal, judulnya, gambarnya lucu. Ini terbitan Kepustakaan Populer Gramedia. Yang unik sesuai judulnya, komik ini judulnya adalah Karung Mutiara Al-Ghazali, dan dia komik ini dikata pengantari oleh Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri atau Gusmus. Seperti apa keseruan komik ini yang dari wajahnya terlihat bahwa ini adalah salah satu koleksi tua di perpustakaan saya. Ikan hiu lambangi Surabaya, selur semongko. Oke ya, sore hari gini cuacanya mendung, enaknya ngopi ya. Ini ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Kali ini ditemani kopi khas Bogor, kopi Liong, kopinya orang Bogor. Satu-satunya kopi saset yang ada kremannya. Wes, kok iklan, padahal bukan. Ini nggak ada urusannya dengan mengendorse ya. Tapi walaupun ini sumprit, ini enak banget. Mungkin karena kopi masih tradisional lah. Jadi kalau di Bogor nggak minum kopi ini, belum ke Bogor rasanya. Oke seluruh, bicara terkait dengan komik ini memang salah satu komik yang cukup lama saya miliki. Jadi wah, ini cetakan kelimanya itu 2003. Saya beli tahun 2005. Nah, 2005 dulu saya tahu komik ini dari karena pernah diulas oleh majalah Permata. Mungkin bagi pemirsa yang SMA atau kuliah di awal 2000-an mungkin pernah mengenal majalah Islam remaja berjudul Permata. Itu dulu terbitnya di Bogor, tapi saya waktu itu di Surabaya. Jadi saya nggak langganan, cuma dulu sering baca karena yang langganan senior saya. Jadi dulu senior saya di kampus itu kan punya koleksi banyak, itu saya baca. Pernah mengulas terkait komik ini, dan kemudian pada akhirnya saya nyari-nyari di di toko buku, dan alhamdulillah ketemu. Ini komik ini menarik. Satu yang pertama adalah ya saya ngopi dulu saya gak belibet. Dari sisi style gambarnya, mungkin kalau ini dilihat sekilas ya, ini gambar ala karikatur. Ini ada gambar Al-Ghazali, dan ini ada gambar selambang malaikat dan setan gitu loh. Jadi komik ini stylenya pakai style Eropa. Jadi kalau teman-teman yang seneng komik gitu ya, pasti nanti bisa membedakan antara style komik Eropa, komik Amerika dan Jepang. Kalau komik Eropa itu biasanya gambarnya ala karikatur. Jadi lucu-lucu kayak Asterix Obelix, terus Tintin, Smooth, terus ada komik Lucky Luke. Beda style dengan gaya Amerika yang gagah gitu ya, yang itu dimotor oleh Marvel dan DC komik ya. Dan nanti walaupun ada banyak juga beberapa
perusahaan komik-komik yang lain di Amerika. Tapi yang terkenal kan Marvel dan DC. Kemudian ada gaya komik Jepang ya, manga, itu yang mungkin anak muda sekarang paling banyak hafal. Komik ini dia memakai gaya European style. Jadi gaya komik Eropa. Jadi jadi kepalanya besar, dibikin pokoknya gambar lucu aja. Terus yang kedua yang menarik adalah bahwa komik ini dia berisi kutipan-kutipan cerita hikmah yang ada di dalam kitab-kitabnya Imam Al-Ghazali. Ya, saya sudah mengecek juga di beberapa kitabnya Al-Ghazali, memang cerita itu ada. Nah, itu dikomikkan di sini. Jadi ini isinya bisa dikatakan mungkin komik ini adalah komik Islami pertama di Indonesia. Karena memang pada tahun-tahun itu tuh belum banyak ya. Kalau sekarang kan udah banyak sekali ya komik-komik. Mungkin adik-adik kita atau anak-anak kita itu kan sudah banyak yang membaca komik-komik Islami. Ya. Di tahun itu belum banyak. Jadi komik ini menarik. Ini mungkin komik awal ya, komik awal di Indonesia yang komik Islami. Itu dari sisi luarnya. Nah, kemudian dari sisi dalamnya seperti apa? Nah, saya tak ngopi dulu seluruh. Ngopi dulu. Oke, tadi bahas bagian luarnya. Sekarang kita akan membahas isinya seperti apa. Ya si kabel ini selek. Lah, lu nyantol. Oke. ya jadi kita akan bahas isinya. Ini komik ini cukup tipis, jadi hanya beberapa halaman sih. Hanya 123. Nah, cuma ini jadi gini seluruh. Jadi gini teman-teman, kalau dilihat dari kacamata sekarang mungkin komik ini agak kontroversial karena memang ini tadi ya kayak Eropa itu kan memang karikaturis gitu. Jadi mungkin kalau dilihat dari kacamata sekarang dan membandingkan dengan komik-komik Islami yang sekarang gitu ya, mungkin ini bisa jatuhnya agak kontroversial ya, bagaimana menggambarkan sosok ulama seperti Imam Al-Ghazali, Hasan Al-Basri atau sosok Harun Ar-Rasyid. Nah, itu dengan gambar karikatur. Nah, contohnya kayak gini lah. Nah, ini gambarnya memang gambar lucu. Nah, tapi yang lebih penting di sini adalah isi. Ya, isinya memang menarik. Jadi tadi itu ya saya sudah mengecek beberapa kisahnya itu memang ada di kitab-kitabnya Imam Al-Ghazali, di Ihya Ulumuddin atau di beberapa kitab yang lain yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali. Dan ini menarik memang di sini misalnya pembahasannya itu memang pembahasan tasawuf ya. Jadi pembahasan tasawuf yang disampaikan dengan gaya komik ya. Makanya kemudian di sini ada misalnya kayak contohnya tentang percakapan antara Zulkarnain dengan kaum penggali kubur. Itu memang ini salah satu cerita klasik ya di kalangan kitab-kitab tasawuf, di kalangan kaum sufi itu sudah sangat terkenal ya. Bagaimana orang-orang para penggali kubur yang dari situ mendapatkan hikmah bahwa setiap orang itu pasti akan mati, akan menghadap Allah, dan siapapun mereka pasti ya ujung-ujungnya jadi bangkai, jadi tengkorak ya, kehilangan ketampanan, kehilangan kecantikan, kehilangan kemewahan duniawi begitu masuk ke liang lahat. Nah, itu muncul di komik ini. Jadi ini ceritanya jadi cerita-cerita sufi, tasawuf. Nah, mungkin kalau dari sisi ini untuk usia berapa ya, mungkin walaupun dari sisi gambar mungkin gambar lucu-lucu ya, tapi ini memang bukan untuk konsumsi anak-anak ya, mungkin minimal anak-anak SMA lah, remaja ke atas ya, remaja mahasiswa ya, SMA mahasiswa ke atas sederajat. Nah, jadi itu komik ini. Mungkin yang jadi pertanyaan sekali lagi, dan ini saya mohon maaf kepada pemirsa atau penonton channel Guru Fajar, karena
beberapa kali sudah masuk pertanyaan ke saya ini cara beli buku kemarin ya, buku ini di mana, buku ini di mana. Nah, ini saya juga mohon maaf karena ini salah satu memang komik yang lama. Ini bisa dilihat ini. Saya dulu beli, kalau nggak salah ini pembelian yang kedua. Karena saya pernah beli terus kemudian merotoli ya, atau copot semua. Terus beli lagi dan saya sampul, bahkan saya ini loh kelihatan dicepret ini ya supaya tidak copot ya. Jadi ini pembelian yang kedua ya, yang satunya sudah hancur di rumah Sidoarjo ya. Ini pembelian kedua saya bawa ke sini dan ini cukup lama memang. Kalau dikatakan ini belinya di mana ya, wow, alam bisawab ya, sekarang mungkin sudah sangat jarang di toko buku. Tapi kalau teman-teman sekarang kan sebenarnya mudah ya, jadi berkah ada pandemi itu sekarang mudah sekali untuk mencari belanja buku dengan online. Ya, silakan saja nanti cek di toko-toko online, nanti kan banyak kan, ada ya sebut saja Tokopedia atau siapa namanya Shopee dan sebagainya. Biasanya ada toko-toko buku buku-buku bekas itu, mereka kan juga memasang iklan di situ ya, siapa tahu beruntung dan mendapatkan buku ini. Harganya berapa lupa saya, lupa. Tapi kalau biasanya buku bekas dia akan jatuh lebih murah, kecuali kalau memang bukunya bernilai langka ya, atau kualitasnya masih kayak baru. Nah, itu biasanya agak mahal, mungkin hampir selisih 1.000-2.000 dengan harga aslinya dulu. Mungkin itu dari saya, seluruh tetap berliterasi, membaca, menulis, dan berdiskusi. Jangan lupa ngopi, dan tadi ya ikan hiu lambangi Surabaya, tarik sis semongko ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, lupa saya, jangan lupa subscribe, like dan subscribe ya, dan komen-komen. Nah, lupa saya ya, jangan lupa like, subscribe dan komen-komen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.